Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini saya tidak membahas tools ataupun mengenai perbaikan HP dan pembahasan ya mengenai HP, tapi di sini saya akan berbagi pengalaman ya, bagaimana upgrade RAM. Kebetulan di sini saya dapat servisan jadi tidak perlu kita menolak rezeki ya, apabila itu kita mampu, terus kita punya pengalaman, maka ya kerjakan ya. Apalagi seorang teknisi itu kan tidak lepas dari yang namanya laptop atau PC ya. Jadi untuk perbaikan PC ataupun mengenai materi-materi di PC dan servis di PC, seorang teknisi HP juga saya sarankan harus bisa ya, karena seorang teknisi HP itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya PC ya atau laptop, karena itulah guru kita, itulah yang membantu meringankan pekerjaan kita bagi seorang teknisi ya. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan ya sobat-sobat Teknisi Musafir. Nah, di sini saya dapat servisan. Awalnya ini hanya mati total atau tidak ada respon sama sekali, dan saya ganti power supply ya, bisa dilihat untuk power supply nya 380 watt ya, dan itu baru saya ganti ya. Lalu kita coba hidupkan dulu ya, apakah berhasil. Dan untuk proses penggantiannya bagaimana caranya nanti ya, sabar, di next konten akan saya buatkan perakitan PC dari 0 sampai hidup ya sobat-sobat semua, biar sobat-sobat semua itu paham mengenai perakitan PC, karena seorang teknisi HP itu harus bisa, apalagi di sekeliling kita ataupun teman-teman kita itu banyak sekali mengenai rongsokan motherboard, itu bisa kita gunakan, apalagi untuk teknisi pemula ya, karena kalau merakit sendiri tentunya itu meringankan biaya ya atau budget ya. Nah, ini saya coba tekan ini ya, tekan power ya. Nah, udah nyala ya, lalu berbunyi beep ya, itu tandanya RAM bermasalah, atau karena ini kebetulan RAM kan tidak dipasang. Nah, ini sebagai contoh biar sobat-sobat Teknisi Musafir paham, apabila PC menemukan kasus baik itu di laptop ataupun di PC, apabila dinyalakan itu berbunyi beep, lalu di monitor itu tidak ada tampilan sama sekali atau gelap, nah itu masalahnya di RAM. Nah, ini saya copot karena akan saya upgrade RAM-nya ya. Ini saya copot untuk mengetahui ya, apabila laptop itu dinyalakan atau komputer itu dinyalakan tanpa menggunakan RAM, itu reaksinya seperti apa ya kan. Nah, maka dari itu biar sobat-sobat teknisi musafir paham, jadi PC tanpa RAM itu tidak menimbulkan notifikasi ke monitor ya, dan dia berbunyi beep seperti ini. Nah, itu terus apabila menemukan kasus tadi sudah saya jelaskan, kalau RAM itu sudah dipasang kok berbunyi beep, itu biasa masalahnya di RAM. Jadi sebelum diganti silahkan dibersihkan terlebih dahulu ya sobat-sobat semua. Oke, ini saya matikan dulu. Nah, ini sudah saya matikan ya sobat-sobat semua, dan kebetulan saya sudah pesan ya untuk RAM-nya, dan yang punya itu pengen upgrade
6 GB ya untuk RAM-nya. Ingin upgrade ke 6 GB, dan saya sudah beli di toko online ya. Bentar. Jadi untuk praktek pemasangannya itu ya sama ya sebenarnya. Kata orang ini nggak kelihatan ya, kena sinar. Nah ini ya, yang ini itu 2 GB ya, lalu yang satunya itu 4 GB, dan ini minta yang punya itu suruh diinstal Win 10 ya. Oke, kita akan coba pasang ya. Jadi yang perlu dipahami ya untuk pemula, ini kan ada songket ya. Bentar. Nah ini kan ada songket. Jangan ditekan dulu seperti ini, tapi kita biarkan dulu terbuka, karena fungsinya kita agar apa ya, kita akan memasukkan RAM-nya ya. Bentar. Jadi sebelum dipasang itu usahakan RAM-nya dibersihkan dulu di bagian pinnya ya. Boleh pakai penghapus juga boleh, pakai tisu seperti ini boleh ya. Nah seperti ini. Biasanya kalau pin ini kotor, slot tidak akan membaca RAM-nya dan mengakibatkan PC itu tidak menampilkan notifikasi ke layar ya, atau ke monitor. Yang perlu diperhatikan, ini kan ada lubang ya sobat-sobat semua, ada lubang. Kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan lubang yang ada di slot RAM. Nah ini yang kecil kan bagian bawah, berarti bener ya, ini kan panjangnya beda nih ya kan. Nah, lalu kita masukkan, caranya seperti ini, satu persatu boleh ya, sampai nah berbunyi ya, lalu sebelahnya nah sampai berbunyi seperti itu. Oke, itu yang satu ya, yang 4 GB sudah kita pasang. Lalu kita bersihkan juga. Boleh pakai penghapus ya, yang lebih bagusnya pakai penghapus ya, itu lebih bagus. Nah ini tadi kan yang kecil yang bawah ya, jadi kan ini ada pemisah ya. Nah yang panjang yang atas, yang kecil yang bawah. Jadi jangan kebalik ya, kalau kebalik dia tidak bisa masuk. Nah sebelah-sebelah dulu sampai berbunyi ya, lalu bawahnya. Nah mantap. Kalau sudah, kita akan coba nyalakan apakah RAM ini bekerja dengan baik. Apabila sudah dipasang RAM belum tampil ke layar monitor, itu berarti bisa jadi RAM-nya itu mati, bisa jadi kita masangnya kurang pas, yang ketiga bisa jadi kotor ya untuk pinnya. Oke, kita langsung nyalakan ya. Ini sudah nyala ya sobat-sobat semua. Sekarang kita lihat ke layar monitor. Tara, berhasil ya sobat-sobat teknisi Musafir. Nah itu sudah saya install. Saya ngambil harddisk yang emang sudah ada instalan Windows 10 nya, jadi tinggal dipasang saja ya untuk proses pembuktian ya.
Jadi mengenai kasus RAM itu tadi sudah saya jelaskan, silahkan dipelajari ya. Apabila sobat-sobat teknisi musafir mendapatkan servisan ya, PC ataupun laptop ya terima saja ya, lumayan, karena tidak selamanya servisan HP itu selalu ada ya. Jadi kita harus multifungsi. Nah, bisa dilihat ya, sudah berhasil menyala. Oke. Dan untuk pembuktian tadi kan kita bersama-sama sudah memasang RAM 6 GB ya. Kita akan masuk ke sistem ya, kita langsung akan cek apakah RAM itu bekerja dengan baik dan terdeteksi di sistem. Oke, jangan kemana-mana ya, kita kembali ke laptop. Baiklah sobat-sobat teknisi musafir semua, kita kembali ke laptop ya. Tadi kita bersama-sama ya sudah membahas mengenai bagaimana proses pemasangan RAM dan beserta bagaimana reaksi komputer ataupun laptop tanpa RAM ya. Jadi laptop tanpa RAM itu seperti apa, dan apabila RAM-nya yang bermasalah itu seperti apa, di awal sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan mengecek ya di sistemnya langsung. Apabila kita sudah melakukan pemasangan RAM, kita harus cek di sistem ya, apakah RAM itu bekerja dengan baik atau tidak. Caranya itu mudah ya. Jadi sobat-sobat teknisi musafir tinggal tekan secara bersamaan ya di keyboard lambang Windows dan R, huruf R ya. Maka dia akan muncul dialog seperti ini ya sobat-sobat semua. Lalu ketikkan DX-Diag. Nah, ini bisa dilihat ya, DX-Diag. Lalu klik OK dan tunggu sistem memproses ya. Nah, ini sudah muncul ya, seperti ini tampilannya. Lalu di sini kan bisa terdeteksi ya. Untuk operating sistemnya Windows 10 Pro ya, 32 bit. Nah, ini untuk language bahasa Inggris ya. Nah, ini sistem model ini itu adalah board ya. Jadi untuk motherboardnya itu Asus G41TM16. Nah, itu. Lalu untuk prosesornya ini menggunakan Core 2 Duo ya. Core 2 Duo 28 GHz. Nah, ini 28 GHz. Untuk memori RAM 6 GB. Nah, ini sudah terdeteksi, berarti sistem antara hardware dan software sudah menerima RAM dengan baik ya sobat-sobat semua. Kalau untuk masalah proses perbaikan itu mudah di PC ya, mudah di PC daripada di laptop itu. Terus untuk di PC itu banyak persamaan ya, kadang PC juga mudah untuk proses pengecekannya. Nah, itu ya, insya Allah setelah konten ini apabila bahan-bahan yang sudah saya kumpulkan itu cukup ya, nanti kita akan belajar praktek dari nol, dari barang rongsokan loh ini ya, bukan barang baru. Kalau barang baru enak, ngerakit barang baru itu mudah, semuanya sudah normal. Nah, kalau dari barang rongsokan itu ada apa ya, tantangan tersendiri karena kita ingin menghidupkan ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan apa ya, memanfaatkan barang-barang di sekitar kita. Apabila itu masih bisa digunakan dan bisa bermanfaat, kita bisa gunakan. Apalagi untuk pemula, sering saya jelaskan, untuk apa ya, meringankan budget yang belum punya komputer ataupun laptop ya, silahkan. Kalau emang saran saya ini bisa dipakai ya silahkan beli ya, nyicil. Oh, motherboardnya dulu, oh punya punya dana lagi, beli harddisknya, beli RAM-nya, beli power supply-nya, terus beli kabel SATA-nya ya kan, lalu beli casingnya, nyicil paling itu ya. Kalau kita benar-benar itu beli dari rongsokan atau yang second loh ini ya, motherboard yang second paling habis 500 lah, itu sudah jadi loh ya. Kalau di sini ya, di tempat saya itu 800 itu yang Core 2 Duo, RAM 2 GB, harddisk 250 itu sudah siap pakai. Tapi kan itu sudah komplit, sudah tinggal kita hubungkan
ke listrik, kita tinggal tekan on off langsung nyala. Tapi kalau kita belinya pretelan itu lebih murah tentunya ya. Oke ya. Jadi ini sudah berhasil untuk upgrade RAM 6 GB ini ya, dan tentunya ngacir sekali ya. Ya, saya juga ingin sih ya mempunyai PC yang kayak gini ya. Tapi ya karena dana, kembali lagi karena dana, yang penting kita sabar terus dan sabar ya. Nanti insya Allah ada jalan. Oke ya, mungkin itu saja. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena dengan subscribe sobat-sobat semua sudah dukung channel Teknisi Musafir untuk upload video setiap harinya ya. Tunggu proses bagaimana perakitan dari nol ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.